warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatmala. Saya adalah guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Kunturan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat sebagai ujian kinerja pada PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pembelajaran yang saya lakukan adalah kegiatan menulis atau memproduksi teks prosedur untuk kelas 11. Mohon kritikan, masukan, dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya lakukan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa sekali. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Jabrak, sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rehan. Baik, Ibu presentasi terlebih dahulu untuk kehadirannya anak-anak. Amzam Koirun Anam, Anissa, Arif, Warif. Oh, dia masuk mana? Warif. Oh, sakit ya, baru hari ini. Semoga lekas sembuh ya. Kemudian Mas Reno, Suci, Bayu, Zidna. Baik, berarti yang tidak masuk. Baik. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, coba
materi di tempatnya Bu Rizky. Pak Sarno, ini saya minta tolong Pak Sarno. Ada apa Mbak Rizky? Motor saya kok kenapa ini nggak bisa dari tadi saya starter bensin full, motor sudah habis di servis. Ya. Kemudian diceklah motornya Bu Rizky. Pak Sarno tadi mengecek motornya Bu Rizky. Dan ternyata Pak Sarno itu tertawa terbahak-bahak sampai memukul saya. Mbak Rizky, saya juga bingung kenapa. Pantas saja Mbak motornya nggak bisa dinyalakan. Loh, standarnya belum di atas dinaikkan. Wah, pada saat itu Bu Rizky itu juga malunya minta ampun. Itu masalah standar deh. Ternyata berpengaruh. Saya saking paniknya kan nggak ingat masalah standar itu tadi. Saya yakin ada yang punya pengalaman yang sama. Ada. Biasanya cewek-cewek gitu. Yang membaca aja. Nah, tadi pagi pengalamannya luar biasa, malu saya. Tapi ya untuk kedepannya supaya saya lebih mungkin berhati-hati lagi dan tidak teledor ya. Nah, anak-anak, dari pengalaman yang Bu Rizky ceritakan tadi, kira-kira pesannya dapat diambil apa itu? Iya, kira-kira. Konsentrasi fokus. Pastinya kita perlu konsentrasi fokus ya, jangan gagal fokus gitu ya. Ada lagi? Iya. Dalam melakukan suatu jangan panik. Iya, betul. Ketika kita melakukan sesuatu tidak boleh panik. Kalau panik ya itu tadi cuma asalnya sederhana menjadi lebih besar gitu. Ada lagi kira-kira? Ya, harus iya berjinda, pintar sekali. Kalau kita melakukan sesuatu harus tepat, sesuai dengan urutan, sesuai dengan langkahnya. Kalau kita nggak melakukan sesuatu tidak benar, tidak urut, kira-kira bisa terlaksana nggak tujuannya? Iya. Terus tujuannya menyalakan sepeda motor tidak bisa ini tadi pengalaman yang Bu Rizky ini yang saya ceritakan kalian tadi. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi lagi, masih ingat tidak pembelajaran apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita pertemuan sebelumnya mempelajari tentang apa? Prosedur. Ada lagi? Prosedur. Ada lagi? Uraikan. Berarti masih ingat ya anak-anak? Berarti pada pertemuan sebelumnya kalian membaca lagi materi nggih? Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini pembelajarannya masih sama. Kita membahas mengenai teks prosedur, namun konteks pembahasannya berbeda. Yuk kita bahas. Silakan disimak baik-baik. Teks sudah tidak asing lagi ya? Sudah biasa ya? Sudah pernah membuat, melakukan? Pastinya sudah. Teks prosedur menyusun dan mengembangkan pernyataan umum dan tahapan teks prosedur. Kompetensi dasarnya yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara tertulis. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menyusun dan mengembangkan pernyataan umum dalam teks prosedur dengan organisasi yang cepat secara tulis dengan teliti. 2. Menyusun dan mengembangkan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara tulis dengan teliti. Dan yang terakhir, kalian bisa memproduksi atau membuat teks prosedur berdasarkan struktur dengan organisasi yang tepat secara tulis dan teliti. Teks prosedur sudah asing, tadi sudah saya tanya, sudah tidak asing lagi, sudah pernah bahkan kalian pernah melakukan. Kira-kira prosedur itu sebuah teks yang seperti apa? Proses bisa tak? Ya silakan proses. Teks prosedur ada
adalah teks yang berisikan langkah atau tahapan yang ditulis secara urut untuk tercapainya tujuan pembuatan teks tersebut. Betul. Terima kasih Mas Fikri. Tepuk tangan buat Mas Fikri. Prosedur itu berisikan tahapan yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apa? Tahapan secara urut. Pinter. Secara urut. Dan sistematis. Nah, ternyata teks prosedur berdasarkan penyajiannya itu bisa dibagi menjadi 3. Pada saat kalian membuat teks prosedur, kalian pada saat menyajikan dalam bentuk tulisan, kalian bisa membuat ke dalam 3 jenis ini. Yang pertama yaitu jenis apa? Jenis penyajian prosedur yang kedua yaitu dalam bentuk masuk ke dalam jenis yang ketiga yaitu dalam bentuk. Nah, struktur dari teks prosedur ternyata ada berapa? Ada berapa? 2. Yang pertama yang kedua yaitu tahapan atau nah, setelah kalian tahu jenis dari prosedur itu apa, kemudian strukturnya, baru kemudian pastinya praktik. Untuk praktik ini kalian perlu merancang sebuah prosedur, perlu rancangan apa saja yang perlu kalian persiapkan. Tahapan yang pertama yaitu kalian perlu menyusun pernyataan umum. Tahapan ketiga yaitu menyusun tahapan-tahapan. Baru kita susun langkah-langkahnya. Kalau disusun berdasarkan ketiga tadi, pilih salah satu, monggo boleh. Tapi biasanya lebih seringnya kalian menemukan dalam jenis apa? Kalau bagian jarang nih. Tapi boleh, bebas. Kemudian baru kalian tahapan-tahapan tadi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu perlu penyelarasan. Ada yang ditanyakan soal itu? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan contoh ini. Di situ ada contoh makanan. Yang warnanya merah itu merupakan sebuah kerangka. Makanya tahapan pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat kerangka yang warnanya merah itu. Baru kemudian kita tentukan tujuannya atau kita tentukan strukturnya. Kalau kita sudah tahu tujuan pernyataan umumnya apa, langkah-langkahnya apa, baru kita kembangkan menggunakan kalimat kalian sendiri yang menyatakan dari kerangka yang sudah dibuat tadi. Oke, belakang kelihatan ya? Jelas? Dari contoh ini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan berapa? Baik, kalau sudah paham. Nah, di sini berisi ada satu video. Silakan kalian simak baik-baik video ini. Nantinya akan saya tanyakan mengenai apa video tersebut. Sahabat otomotifkompas.com, wacana penghapusan data STNK yang tidak diperpanjang selama 5 tahun dan tidak bayar pajak selama 2 tahun sedang dalam tahap pengkajian dan sosialisasi. Ada perbedaan antara memperpanjang STNK tahunan dengan 5 tahunan. Perpanjangan 1 tahun dilakukan terkait dengan pajak kendaraan bermotor atau PKB, sementara 5 tahunan berkaitan dengan pergantian plat nomor kendaraan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, denda maksimal keterlambatan memperpanjang STNK 5 tahunan ialah Rp500.000 dengan pidana penjara maksimal 2 bulan. Perpanjangan STNK 5 tahunan tidak bisa dilakukan secara daring, sehingga pemilik kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.
Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan diantaranya adalah STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, KTP sesuai STNK beserta fotokopinya, formulir permohonan perpanjangan, surat keterangan buka blokir jika STNK dalam status terblokir, dan surat kuasa jika diwakilkan. Yang pertama, datangi kantor Samsat daerah terdekat di domisili Anda. Kedua, daftarkan kendaraan untuk menjalani cek fisik kendaraan bermotor. Ketiga, legalisir hasil cek fisik kendaraan bermotor. Keempat, isi formulir perpanjangan STNK. Kelima, serahkan berkas-berkas ke pos loket progresif. Keenam, lakukan pembayaran pajak di loket yang telah ditentukan. Terakhir, ambil STNK dan plat nomor baru di loket tanda nomor kendaraan bermotor. Sedangkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Pertama, perpanjangan STNK kendaraan motor roda 2 dan roda 3 adalah Rp100.000. Sementara untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah Rp200.000. Biaya untuk pengesahan STNK kendaraan roda 2 dan roda 3 adalah Rp25.000. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah Rp50.000. Adapun untuk biaya penerbitan TNKB kendaraan roda 2 dan 3 adalah Rp60.000. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah Rp100.000. Sementara untuk biaya penerbitan BPKB baru maupun ganti kepemilikan kendaraan roda 2 dan 3 adalah Rp225.000. Sementara untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah Rp375.000. Biaya cek fisik kendaraan bermotor Rp10.000 hingga Rp20.000. Ganti plat nomor baru Rp60.000 hingga Rp100.000, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan adalah Rp35.000. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya. Kira-kira tadi Bu Rizky menayangkan video tentang apa? Apa? Cara memperpanjang atau membuat pajak STNK tahunan maupun 5 tahunan. Kalian punya sepeda motor? Coba bawa motor ya? Kira kita tanya, motornya taat pajak tidak? Betul sekali, jadi udah bilangnya tidak. Besok berarti hari dibayarkan pajaknya. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus taat untuk membayar pajak. Masa kita menggunakan motor, masa kita membayar pajak. Pajak itu juga nantinya untuk kalian, oke? Yang belum bayar pajak, tidak. Berarti besok dibayarkan ya, Pak Tidak? Pak Tidak? Tentang bagaimana tahapan yang perlu kalian lakukan pada saat memperpanjang pajak motor atau kendaraan. Aspek prosedur, video prosedur. Masuk tidak? Pastinya masuk ya. Di situ dijelaskan secara runtut, secara rinci, tahapannya benar ya, didorong ya. Nah, pada saat kita praktek nanti, itu kan pendengar diberikan penjelasan bahwasanya apa saja yang perlu dilakukan pada saat memperpanjang pajak STNK ataupun motor. Nah, kita harus pada saat lihat itu, menyaksikan itu, menyimak itu harus melakukan dengan urut ya nggak? Kalau tahapannya kita hilangi satu, kira-kira bisa jadi bayar pajak nggak? Dia menghilangkan satu tahapannya, makanya dia nggak bayar pajak. Oke, berarti harus kita penuhi semua hanya supaya apa? Untuk tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya apa? Iya, tujuannya bisa tercapai Asal sama ragu, kan benar jangan ragu, gak usah malu ya. Iya, baik anak-anak. Tadi kalian sudah menyimak contoh dari Bu Rizky. Selanjutnya adalah kalian sudah mengisi bentuk dalam sebuah kelompok. Nah, tadi tempat duduknya sudah Bu Rizky tentukan bahwasanya setiap tempat duduk ini menjadi sebuah kelompok. Bu Rizky tentukan ini masuk ke dalam kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Deretan yang paling depan itu merupakan kelompok yang ganjil. Deretan yang paling belakang merupakan kelompok yang genap. Ganjil dan genap ini
3, 4, 5 dan 6 itu juga sudah. Jadi anak-anak, pada saat kalian berkelompok, guru siapa yang membagikan LKPD kepada kalian? Nah, baik, di situ sudah ada LKPD, di mana LKPD itu ada instruksi penugasan yang perlu kalian diskusikan, kerjakan secara berkelompok. Gak ada yang namanya individualis, gak ada yang namanya cuma titip nama, gak ada yang namanya lera-lera, semua bekerja. Siap? Siap. Instruksinya adalah kalian diinstruksikan untuk membuat sebuah teks prosedur. Apapun itu dengan tema bebas. Setelah kalian awalnya buat kerangka dulu, baru dikembangkan. Setelah dikembangkan, baru membuat sebuah teks prosedur secara utuh. Setelah itu kalian menentukan bagian strukturnya. Sampai sini ada ditanyakan instruksi dari Bu Rizky? Iya. Kita ambil kesepakatan terlebih dahulu. Kita menyusun jadwal kesepakatan. Kira-kira pada saat kalian menyelesaikan LKPD ini membutuhkan waktu berapa lama? 20 menit, 30 menit berapa? 30 menit? 30 menit cukup? Cukup? Baik, berarti kita sepakat bersama. Pada saat kalian mengerjakan LKPD itu berarti sebelum 30 menit berarti harus sudah selesai. Ada yang ditanyakan dari instruksi penugasan ini? Iya. Silakan, boleh langsung mulai dikerjakan. Silakan. Jadi anak-anak, Bu Rizky ini sistem penilaiannya tidak hanya dari segi keterampilan saja, tapi dari segi sikap, bagaimana kamu berdiskusi, dari segi pengetahuan, bagaimana keaktifan kalian. Makanya yuk dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berpresentasi hasil diskusi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurul Anam. Nama saya Nisha Eka Fitriana. Nama saya Rimayu Setiawati. Saya Rehan Pratama Putra. Saya akan menyampaikan diskusi tersebut. Kenapa tes prosedur proses memperpanjang STNK? Jika kendaraan bermotor masa berlaku STNK memiliki batas berlaku selama 5 tahun, tentu perlu memperpanjang masa STNK. Pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui langkah-langkah memperpanjang
motor yang mereka pakai harus mempunyai izin berkendara di Indonesia. Namun tidak hanya SIM yang harus dimiliki seorang yang mempunyai kendaraan atau STNK, yaitu surat tanda nomor kendaraan. STNK dapat dimiliki jika seorang tidak membuat plat nomor kendaraan. Masa berlaku STNK juga memiliki batas berlaku selama 5 tahun. Bagaimana jika sudah mendekati bahkan melewati batas masa berlakunya? Berikut ini yang merupakan langkah-langkah memperpanjang buat STNK. Pertama, isi formulir permohonan perpanjang STNK sesuai data di STNK dan BPKB. Formulir dapat diambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan, yaitu A. Cek fisik kendaraan, B. STNK asli dan fotokopi, C. Fotokopi BPKB, D. KTP asli dan fotokopi sesuai nama STNK dan BPKB. Kedua, serahkan berkas permohonan perpanjang pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas. Sebelum menyerahkan berkas, cek kembali formulir yang akan diserahkan. Ketiga, silakan tunggu sampai dipanggil nomor sesuai data yang tercantum di STNK. Tanyakan jumlah antrian agar terlalu lama nanti. Keempat, Anda akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar. Cek kembali jumlah pembayaran sesuai atau tidak dengan jumlah yang dibayarkan. Kelima, serahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir. Keenam, selesai membayar pajak, Anda akan memperoleh bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK. Ketujuh, silakan tunggu hingga nama Anda dipanggil. STNK baru Anda telah diperpanjang 1 tahun ke depan. Kedelapan, untuk proses 5 tahunan setelah selesai proses pembayaran pajak STNK, bawa bukti pembayaran pajak tersebut ke loket pengambilan CMKB tanda nomor kendaraan bermotor untuk mengambil plat nomor yang baru. Demikian itulah dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan untuk gantian memberikan apa? Berikan komentar ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Bagaimana keadaan kelompok? Silakan. Volumenya kurang keras, kemudian semua iya. Volumenya kurang keras sama tulis ini lebih keras. Mas Riz, iya, iya. Karena ini malu, iya malu. Iya, malu. Ada lagi? Ya. Reno, sikapnya kurang. Reno, sampai tadi ya. Jangan diperhatikan. Oke, ada lagi? Baik, silakan gantian kelompok. Berikan tanggapan kelompok 3. Gimana komentarnya? Iya. Saat. Perlu perhatikan teman-teman yang lain. Ada lagi? Saya kurang rapi. Iya, Reno lagi. Reno punya kritikan boleh nggak temannya? Bisa buat masukan untuk kamu ya. Iya. Ada lagi? Selain itu kemudian kelompok 4 bagaimana? Oh nggak ada. Baik. Kelompok 5. Iya, pada penyampaian sudah baik, sudah bagus. Hanya sikap lagi. Mas Reno lagi. Oh, wah ternyata. Ya, ada lagi? Nah, ya. Terlalu cepat, ya. Sehingga kamu kurang begitu menangkap apa yang disampaikan. Makanya besok pada saat presentasi ada sedikit kurang materi. Ada lagi? Kemudian yang terakhir kelompok 6. Membacanya terlalu cepat. Terlalu cepat. Ada lagi? Oh, Rehan. Selain ada lagi? Selain itu? Ya, terlalu cepat. Ada lagi? Sudah cukup. Berarti anak-anak, kalian benar-benar perhatikan komentar dari kelompok lain? Menerima. Kira-kira kritikan masukan itu untuk apa? Iya, lebih baik lagi. Berarti kedepannya kritikannya bisa dilakukan yang penting. Siap ya? Siap. Terima kasih semuanya. Silakan boleh ditutup. Sudah ditutup tadi? Sudah. Oh, sudah ditutup. Silakan boleh kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, luar biasa sekali, deh.
Bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Anak-anak, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan luar biasa sekali kan? Sudah paham mengenai materi yang Lucy jelaskan? Sudah paham? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa anak-anak? Teks prosedur ada lagi. Iya, jenisnya ada protokol, ada paragraf, ada lagi? Ya, sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, manfaat pembelajaran pada hari ini apa kira-kira? Ada manfaatnya ya pasti ya? Kalian manfaatnya ada yang diterima ya? Kira-kira manfaatnya apa? Iya. Dapat membuat prosedur sesuai tujuan dan struktur. Iya. Manfaatnya itu ya? Iya, dari Mas Sasa menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini memberikan dampak manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Mas Sasa bagaimana cara membuat sebuah teks prosedur sesuai dengan tujuan dan strukturnya. Gitu. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini terus diakhiri, Bunda akan selalu mengingatkan kepada kalian. Dengarkan dulu anak-anak. Kita tolong setelah kegiatan pembelajaran selesai, tidak hanya mapel yang bersih, mapel apapun silakan bisa disimpan, dipelajari lagi, dibaca kembali supaya kalian masih tetap ingat dan mengerti mengenai materi yang dipelajari atau diajarkan pada saat itu. Siap?